Waktu santai. Hai, bersama gue Tari, gue Hana, dan di sini ada cewek cantik ini. Kita sudah mengundang suatu cewek yang sangat memiliki talenta yang sangat luar biasa, otak luar biasa, muka luar biasa, badan luar biasa. Sebenarnya dia apa tuh sih di sini? Gak boleh gitu. Amin ya Allah. Tunggu. Apa? Dia gantiin Angelin. Bagus gak sih? Lebih bagusan dia aja daripada Angelin. Angelin. Angelin bisanya apa sih? Jangan nangis. Angelnya lagi di Bandung ya. Coba ya, perkenalkan cewek cantik. Hai semuanya, nama gue Sabrina Bensi. Kalian bisa panggil gue Sabrina. Mungkin Instagramnya di sini nanti ya. Ya, gitu. Apa? Jangan panggil saya. Jadi banyak sayang tapi ya. Ini jadi baper. Nggak usah genit, udah ada pawangnya. Oke. Dari pawang. Jadi, Karena ada Sabrina, iya. kita bahasnya yang serius aja nih. Serem banget. Kita memanfaatkan otaknya dia, Iya. gitu. Jadi Nggak mau ada rugi ya. ya kalau bercanda-bercanda soal dia kayaknya sayang deh, gitu. Padahal anaknya juga bisa Kacau. diajak bercanda sih. Iya. Apa bahas zodiak aja? Enggak. Zodiak di sebelah sini nih ada nih. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Membantu kan? Kalian pernah nggak sih ngeliat orang yang kayaknya tuh apa-apa tuh tentang dirinya aja, kayaknya tuh kesannya tuh egois gitu. Menurut kalian itu kayak gimana? Dari siapa dulu nih? Setuju atau enggak? Boleh dari Sabrina. Sabrina, of course. Cara- Ini nanti yang ngomong cuma lu dong. Serem ya bun, eksploitasi. Ini kita bagaimana cara gue melihat orang-orang egois gitu ya? Iya. Sebenarnya kalau gue pribadi ngeliat orang egois ya, gue nggak merasa sama sekali salah atau nggak merasa sama sekali menjudge mereka, kecuali misalnya egoisnya itu benar-benar berimpact ke impact orang-orang lain yang impactnya itu benar-benar besar gitu. Tapi selagi egoisnya dia hanya untuk berimpact ke dirinya sendiri, gue merasa sama sekali nggak masalah gitu. Contohnya apa sih yang biar egois ke diri sendiri? Misalnya apa? Misalnya kayak makanan atau apa lah. Atau kayak misalnya lu pengennya pakai baju A, terus kayak orang-orang tuh mikirnya kayaknya lu bagusan pakai B. Tapi lu tetep Tapi A. lu senengnya Iya. tuh di A, jadi lu tetap A gitu. Itu Iya. boleh. Iya, setuju. Itu nggak berimpact sama orang lain, jadi for me it's nothing wrong. sebenarnya kalau kita di dunia ini menemukan orang egois itu sangatlah banyak. Dan banyak. menurut gue tiap orang mempunyai Sisi egoisnya. iya itu pasti. Bagaimana bedanya adalah bagaimana dia menunjukkan itu dan segimana besarnya. Terus kalau dari pandangan gue juga sama sekali nggak bermasalah dengan itu. Tapi gue melihat bagaimana kadang sampai di zaman yang sekarang aja masih banyak orang-orang yang berpikiran negatif tentang egois itu. Sebenarnya nggak masalah juga sih, karena ya balik lagi kalau misalnya si egois itu berimpact yang sangat besar ke orang lain, Yang merugikan iya, gitu. merugikan orang lain. Tapi kalau misalnya kita nyambungin egoisnya buat diri sendiri, menurut gue itu adalah suatu pelajaran yang gue ambil juga di tahun 2020. Itu gila sih. 2020 2021. 2021. 21. Maaf. Udah, Salah dikit ya, Bapak ya. Apa? Dan serius banget, tegang banget nih gue. Jadi waktu santai. Kayak lagi debat ya. Kayak lanjut. Bisa yuk, aduh sebelah gue anak-anak pinter semua. Oke. Jadi kalau misalnya disangkut pautinnya sama egois untuk diri sendiri, menurut gue itu adalah suatu keunggulan yang sebenarnya orang-orang harus melihat itu sebagai hal yang positif. Positif, ya. Karena sumpah masih banyak banget yang kayak apaan sih lo egois buat sendiri, ngapain sih gitu. Tapi ada takarannya. Iya. Jadi kayak kita tahu lah kalau apapun yang berlebihan itu nggak baik. Iya, jangan pernah ada kata terlalu sih kalau gue. Iya. Dan benar kata lo. Jadi apapun yang terlalu berlebihan itu nggak baik, termasuk untuk egois sendiri. Jadi sebenarnya egois buat diri sendiri is nothing wrong. At least you know
takarannya buat diri lo dan buat orang sekitar lo, karena lo hidup kan nggak sendiri ya Bun, Iya. bareng-bareng gitu. Masuknya ke self love gak sih? Agak mirip atau enggak menurut kalian? Sebenarnya kalau egois untuk diri sendiri merupakan salah satu bentuk dari self love. Iya, Itu sih. betul. Lo mempraktekkan itu nggak sih? Gue tentu harus nggak sih kalau misalnya kita pengen belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Tapi ini kan kita konteksnya ke egois untuk diri sendiri. Mungkin orang-orang selalu mikir kayak egois itu kayak kata negatif, konotasinya selalu yang negatif. But gue jujur itu emang suatu hal yang negatif gitu. Tapi kalau kita belajar dari kata-kata negatif, belajar dari hal-hal negatif, kita akan bisa menjadi hal yang positif gitu. Jadi karena kita udah tahu hal negatif, jadi kita ke hal yang positif. Bener kan? Bener. Jadi kalau for me, karena gue yang tadi lo bilang, tentu gue praktekkan sehari-hari gitu. Tapi gue harus juga belajar sesuai dengan takaran yang gue tahu sendiri gitu. Oke. Egois untuk diri sendiri, contohnya misalnya contoh-contoh kecilnya kayak gue lagi merasa nggak fit, maksudnya nggak seneng gitu untuk lagi pengen keluar bersosialisasi dengan orang. Tapi saat teman-teman gue ajak gue main keluar, ya gue harus memproteksi diri gue dulu gitu. And there's nothing wrong with it. Daripada gue keluar dan terus gue malah jadi bad mood dan berimpact ke orang lain, itu malah jadi lebih Iya, betul banget. ini nggak sih? Malah Kacau. memperburuk keadaan dan malah jadiin lingkungan lo yang di situ juga ke bawah. Betul. Jadi kayak that's the good side of egois untuk diri sendiri. Iya. Negatifnya kalian kayak dipandang kayak apa dari Kalau bikin diri sendiri, Iya. gitu ya. Pernah nggak? Kalau gue ngeliatnya Gimana gini dia? sih, udah zaman sekarang ya, kayak udah deh nggak usah mikirin yang Omongan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kayak apaan sih? Iya. Maksudnya, ya gini loh, mikirnya gini, kalau misalnya lo nggak memprioritaskan diri lo dari saat ini, keburu mati men. Jujur deh, maksudnya mikirnya sesimpel itu aja. Kayak orang-orang terlalu banyak pertanyaan, orang-orang terlalu banyak pikiran yang akhirnya dia tidak melakukan egois untuk diri sendiri itu dalam takaran yang tadi. Jadi ya mau kapan? Jadi setuju gak sama kalimat ini? Hidup yang jalanin gue, jadi Iya. lo semua diem deh. Gue setuju. Gue nggak setuju. Enggak, Kenapa? karena perlu improvement. Kita Dari kita orang. manusia perlu improvement. Kalau lo semua diem, kita nggak tahu apa yang kita lewatin ya, apa yang kita bakal lewatin, apa yang kita bakal lihat, apa yang bakal kita jalanin. Kita juga perlu feedback dari orang gitu. Ya, emang ini konteksnya kita egois untuk diri sendiri. Tapi yang gue bilang lagi tadi, egois itu perlu takarannya. Dan yang tadi lo bilang apa? Nih gue lupa lagi. Pokoknya tadi yang dia bilang itu terlalu mikirin orang ya, perkataan orang. For me, zaman sekarang tuh kayaknya orang-orang nggak terlalu mikirin ini deh, mikirin Orang lain apa ya? yang kita lakukan gitu, Okay. orang lain lakukan gitu. They're all too fucked up with their self gitu. Bahkan mungkin kayak kita sekedar posting di Instagram aja deh. Emang ada orang yang bakal kayak ngeliatin kayak anjir dia gak Sampai precis fotonya. di zoom ya Iya, kan? itu kan Sebenarnya ada iya. sih. Yeah, but it's a certain way gitu, kayak you can count it, it's not like big deal with makin banyak orang yang ngeliat gitu kan. Jadi kayak sebenarnya orang tuh nggak terlalu mikirin segitunya sama kita gitu. Begitupun kita ke orang lain gak sih? Karena kita terlalu mikirin diri kita sendiri. Itu fun fact yang gue dapetin juga sih di zaman-zaman makin kesini gue juga sering banget mendapatkan perkataan yang lo barusan dari orang lain juga yang kayak udah tenang aja, jalan aja jalan. Karena kalau lo mikirin kayak orang-orang pasti ngeliat gue nih gini-gini. Iya. Enggak men, sebenarnya enggak kayak gitu. Itu jadi hidupnya Iya. tertekan gitu sih. Iya. Banget tuh bener kan, itu suatu sih termasuk gimana? Egois kan? Iya, egois yang dampak Yang negatif. Iya, padahal egois yang dikacamatakan sebagai kacamata negatif, padahal balik lagi enggak kan? Iya, tapi gue juga punya pengalaman untuk yang egois ini sih, nah. Apa Sab. Balik lagi ke lingkungan. Jadi gue pernah tahun 2019 sampai 2020 itu gue mengalami perasaan yang sangat abstrak. Jadi gue nggak nyaman sama diri gue sendiri ketika ada di suatu lingkungan tersebut. Padahal kalau misalnya di lingkungan lain, gue sangatlah menjadi diri gue. Bukan karena lingkungan itu jahat ke gue, bukan karena lingkungan itu terlalu toksik apa gimana, tapi gue gak ngerti. Gue sampai sekarang masih nggak dapet alasannya kenapa gue bisa nggak nyaman di situ. Akhirnya setelah mikir-mikir, kayaknya gue harus menarik diri deh.
Menarik diri dari lingkungan tersebut, mengikuti apa yang sebenarnya gue mau dan mengikuti apa yang hati gue ngomong sebenarnya dari dulu tapi nggak gue lakuin. Akhirnya gue mencoba memberanikan diri, gue tarik diri dulu bentar dari lingkungan itu, sumpah enak banget, kacau. Dan maksudnya akhirnya ke bawah sampai sekarang pelajaran itu kayak ya ikutin kata hati lo. Jadi makin kesini makin kayak iya, makin mengalami pengalaman yang kayak oh iya ya, kalau misalnya gue nggak ngikutin hati gue nggak bakal kayak gini nih. Kalau misalnya gue nggak ngikutin hati gue bakal kayak kejadian yang nggak gue mau nih, gitu-gitu sih. Makanya jadi gue menghargai banget kata-kata egois untuk diri sendiri, karena sebenarnya itu bukan cuma sekedar kata-kata tapi maknanya dalam banget buat gue gitu. Sebenarnya bisa kayak egois garis miring mementingkan diri sendiri. Iya. Sebenarnya kayak kalau menurut gue konotasi egois itu kayak it's really bad word, but it's actually not. Kalau misalnya lo skip it kayak mementingkan diri sendiri, sounds better, right? Padahal sebenarnya sama aja. Iya. Sounds better. Ya? Jadi sebenarnya ini bisa bikin thumbnail ya, egois atau mementingkan diri sendiri. Oke, kasih dua kali lah. Apakah kalian pernah ngerasain rasa-rasa yang kayaknya gue udah egois sama diri gue sendiri? Kayaknya egois gue nih negatif atau positif ya? Gimana kalian? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Boleh banget. Kita ada cerita di bawah. Iya. Ya. Dan yang mau tahu apa Instagramnya Sabrina ini kan? Boleh disebutkan, Sabrina boleh. Sabrina Bensi nama gue. Bensi itu marga atau apa? Bensi itu sebenarnya singkatan dari mama papa gue, nama papa gue. Oh, lucu. Iya. Bapak gue tuh namanya Benny sama Sihrin. Jadi Bensi. Dia tuh campuran Nona. Iya. Semuanya dicampur. Enggak, apa namanya? Gue campuran Arab sama Chinese. Jadi kayak gini. Iya. What? Nggak pernah kan lihat Arab itu, Arab dan Chinese itu adalah air dan Bener-bener api ya. pure Chinese. Iya, wah gila. Wah, di rumah lu sangat toleransinya tinggi. Wah, tinggi banget. Gue ngerayain apa sih? Imlek bentar lagi. Imlek ngerayain. Iya. Wow. Gue bahkan bisa bahasa Mandarin juga, bisa Coba baca dong. Quran juga. Coba dong. Bayangin gak sih? Perfect. Sabrina tuh jago banget bahasa Mandarin. Gak jago, bisa Coba gitu gitu. dong. Siapa? Dikit-dikit. Apa Kenalin ya? diri. Kenalin diri deh boleh. Iya. Sama jangan lupa nonton Waktu Santai nggak sih buat penutupan. Iya. Oh, jangan malu banget. Ini dulu kali ya. Instagram kita dulu Iya. kali ya. Oke, baru kita. Ini Instagram Metari di sini. Bukan. Instagram dia. Beda. Jangan lupa temen ngobrol buat follow dan pantengin terus Instagram kita karena kita cukup aktif dan banyak konten yang sangat seru banget di Instagramnya Waktu Santai. Jadi Betul. jangan lupa follow Waktu Santai I-nya 2. TikToknya juga di follow, Jangan Waktu lupa. Santai I-nya 2, dan like, comment, share, and subscribe video ini. Dan Tasha Hao versus Sabrina, and keep on watching Waktu Santai ya. oke, see you.